Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan ini saya akan Mohon membawakan maaf, tentang mungkin Dokter Ari suaranya tidak terdengar ya? Halo, apa bisa kedengaran suaranya sekarang? Di saya baik ya? Iya, ada Dok, terdengar Oh, Dok. ada ya. Oh, bisa ya, bisa kedengaran ya. Baik, terima kasih. Jadi akan saya lanjutkan ya. Jadi saya akan membawakan tentang strategi pentahelix dan pengalaman pengelolaan startup industri teknologi digital bidang kesehatan dalam mendukung universal health coverage. Jadi emang seperti kita ketahui ya, jadi emang kita tuh dihadapkan pada kondisi yang tidak terlalu baik ya, bahwa memang sekeliling kita ada kemiskinan, angka kematian ibu dan bayi kita masih tinggi, ya, dan juga angka dari Human Development Index kita sendiri juga masih harus kita perbaikin ya. Dan kita mempunyai satu goal yang sangat baik, yaitu adalah Indonesia Emas di tahun 2045, dan di mana itu adalah harus mulai kita kejar gitu ya. Dan itu bukan satu pekerjaan yang mudah, apalagi sekarang juga kita nih mendapatkan amanat ya jadi presiden dari G20 ya. Dan ini harus dicapai sebetulnya sesuai juga dengan universal health coverage ya. Jadi kita tuh istilahnya nggak boleh ada yang tidak terlayani atau tertinggal, jadi leave no one behind. Pemerintah sendiri sebetulnya kalau kita lihat fokus kebijakannya sendiri sudah ada ya. Jadi emang dari kebijakan dari RPJMN 2020-2024 sendiri ada ya di UHC itu sendiri, itu adalah penguatan pelayanan kesehatan primer, promotif preventif, dan didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi gitu. Hal ini emang mau nggak mau sebetulnya kita lihat kenapa, karena butuh akselerasi. Jadi kalau dari kita lihat dari apa yang sudah kita lakukan tuh, apalagi dihadapkan dengan kondisi pandemi yang kemarin, kita memang harus melakukan terobosan ya untuk mengakselerasi target-target yang kita inginkan di SDGs maupun di Indonesia Emas tadi. Ya, jadi emang sebetulnya kata kuncinya adalah accessibility sama kesetaraan. Jadi emang di universal coverage itu kita harus buka akses dan harus ada kesetaraan. Artinya gimana? Artinya bukan hanya orang yang di kota aja yang bisa dapat pelayanan, tapi orang yang di desa harus dapat. Bukan aja orang kaya aja yang misalnya bisa melakukan pemeriksaan CTG atau USG, tapi orang yang di desa pun juga harus dapat. Jadi semua setara. Dan itu adalah satu hal yang menjadi satu syarat daripada universal health coverage ya. Jadi nggak boleh lagi ada yang tidak tertinggal gitu di belakangnya. Nah, sedangkan untuk transformasi sistem kesehatan sendiri ya mungkin nanti seperti tadi disebutkan dengan Pak Agi maupun nanti dari Pak Setiaji sendiri mungkin akan lebih dalam ya. Tapi emang posisi dari teknologi sendiri itu juga sangat penting ya. Jadi di sini dalam transformasi sistem kesehatan di 2021-2024 itu ada transformasi teknologi kesehatan dari 6 pilarnya. Jadi ada 6 pilar transformasi, dan pilar ke-6 itu adalah transformasi teknologi kesehatan. Sedangkan di area reformasi sistem kesehatan sendiri, itu di poin ke-4 dan ke-8, itu adalah teknologi informasi dan digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat, dan yang nomor 4-nya adalah kemandirian dari alat farmasi dan alkes. Nah, pemerintah sendiri sebetulnya sih sudah melakukan beberapa langkah ya, ini kita lihat ya, jadi memang ada keberpihakan, bahkan dari mulai impres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, yang tahun 6 dari 2016 bahkan ya, bahwa ada impres untuk keberpihakan kepada alat kesehatan dalam negeri. Ya, dan di sini ada beberapa aturan-aturan kebijakannya ya. Dan itu bisa menjadi payung hukum sebetulnya, payung hukum yang bisa mengakselerasi sebetulnya. Karena sebetulnya kalau kita lihat sendiri, kita tuh masih sangat tergantung ya. Jadi bisa dibilang angka impor kita untuk alat kesehatan tuh masih sangat tinggi, ya. Masih 90% gitu.
Nah, kita tuh harus lepas gitu karena tadi kan yang transformasinya sendiri, terus jadi strategi dari transformasi kesehatannya sendiri itu yang dibutuhkan sebetulnya bukan hanya inovasi, kalau menurut saya ya pribadi ya, tapi adalah juga kemandirian teknologi. Jadi kita juga jangan hanya misalnya produksi di dalam negeri, tapi misalnya teknologinya teknologi asing. Gitu. Tapi kalau bisa kita membangun teknologi kita sendiri, itu otomatis dengan inovasi tadi. Ya, nah ini salah satu yang saya dan teman-teman saya lakukan itu adalah dengan melakukan inovasi dan teknologi dan membuat satu device ya, alat yaitu namanya tele-CTG. Nah ini nggak sama seperti alat CTG konvensional, karena alat tele-CTG ini dia ada beberapa fitur-fitur tambahan dan dia bekerjanya sebagai satu platform ya. Jadi satu platform namanya Internet of Medical Things, di mana itu ada perangkat medisnya, ada jaringan internetnya, dan juga ada sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Ya, nah, jadi si tele-CTG ini, kalau misalnya CTG yang konvensional dia hanya misalnya menghitungkan hasil gambar yang menggambarkan kondisi janinnya, tapi kalau si tele-CTG ini dia bisa membawa data si ibu hamilnya. Ya, jadi dokter yang membaca hasil CTG tadi, ya itu juga bisa mendapatkan informasi tambahan. Ya, bahkan ada notifikasi segala macam serta ada telemonitoring. Jadi dia fungsinya jauh melebihi CTG konvensional. Ya, dan proses yang tadi itu, inovasi itu tadi, itu sampai bisa ke pasar itu juga panjang, ya nanti akan saya juga jelaskan. Dan kita selain kita sudah dapat izin edar, kita sudah masuk ke dalam katalog. Ya, jadi memang proses inovasi itu nggak hanya kita buat, misalnya kita lakukan tes gitu dalam bentuk prototype, tapi yang kalau bisa kita harus sampai gitu ke pasar. Dan salah satu hal yang penting itu adalah kita masuk ke dalam e-katalog, ya. Jadi seperti itu. Nah, saat di tele-CTG sendiri sebetulnya kita punya satu misi ya. Jadi misi kita adalah demokratisasi sebetulnya untuk akses teknologi ya serta deteksi dini ya, terutama pada kesehatan maternal emang kita di sini. Ya, tapi kita emang sebetulnya kita membantu pemerintah juga untuk mencapai SDGs ya. Dan itu kita lakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, memperkuat ya, memberdayakan tenaga kesehatan, serta membangun pelayanan yang setara. Ya, jadi membuka akses dan juga kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Ya. Dan ini adalah alatnya, jadi dia mobile, bisa dibawa gitu ya, periksa ibu hamil. Nah, cuman emang yang bedanya dengan alat yang biasa, dia ada konsultasinya. Jadi ada platform telemedicine-nya, di mana dia bisa kontak sama dokter kandungannya. Ya, disitulah sebetulnya salah satu kelebihan yang daripada alat tele-CTG ini. Karena apa? Karena emang alat ini kita kembangkan berdasarkan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi memang kita lihat kondisi di Indonesia misalnya ada disparitas dari tenaga kesehatan, ya, disparitas dari kondisi alamnya juga, disparitas daripada fasilitas kesehatannya. Nah itulah akhirnya kita tercetus ya. Jadi sebenarnya inovasi itu tercetus dari adanya masalah sebetulnya. Jadi makanya sebetulnya yang paling banyak inovasi itu justru di negara-negara berkembang. Kalau bisa kita lihat gitu. Jadi bukan di negara-negara maju yang udah established gitu. Ya kalau Amerika mungkin dia roket teknologi ya, kalau emang udah inovasinya maka jadinya. Tapi kalau kita mungkin kita bisa dengan inovasi yang berteknologi medium gitu ya, sampai tinggi gitu kita masih bisa gitu, nggak perlu sampai yang roket teknologi. Nah karena emang apa? Karena emang kondisi yang ada di sekeliling kita itu, masalah itu yang emang harus kita pecahkan itu bisa membuat kita melakukan satu inovasi. Ya, nah ini sebetulnya apa yang kita lakukan itu, kita tujuannya adalah ke impact ya. Akhirnya pasti begitu. Setiap inovasi itu kita tujukan pada impact, baik secara finansial maupun sosial. Ya di sini kita bisa lihat, gitu ya. Jadi emang
satu inovasi itu pertama kita harus didasari oleh value ya yang baik gitu ya. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita buat itu harus bisa memberikan manfaat yang besar bagi sekeliling kita dan bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah ini yang kita lakukan. Nah ini emang beberapa hal yang menjadi tujuan kita. Yang pertama kita membantu untuk menstandarisasi pelayanan maternal ya bagi bidan ya dengan aplikasi bidan tadi dan dashboard. Jadi di situ bisa ada notifikasi buat bidannya bahwa misalnya dia punya berapa ibu yang punya faktor risiko dan dia bisa masukin data dan aplikasinya itu punya artificial intelligence gitu ya yang sederhana yang bisa mengolah data itu menjadi faktor-faktor risiko yang secara otomatis akan keluar dan memberikan peringatan kepada nakesnya. Yang kedua adalah dia bisa terhubung dengan dokter kandungan ya, dan juga menjamin dari continuum of care. Ya, di sini dilakukan melalui notifikasi. Ya, jadi ada daftar ibu yang harus kontrol, jadi si bidan itu tahu dan ini dimanfaatkan benar pada saat COVID. Jadi di beberapa daerah itu dipakai untuk mengontrol pasien-pasien yang risiko tinggi yang harus kontrol. Jadi dilakukan kunjungan rumah. Ya, dan juga bisa melakukan deteksi ya, serta sebetulnya bisa melakukan kunjungan rumah yang lebih lengkap. Ya, jadi yang biasanya cuma datang periksa, ini bisa dilakukan CTG dan bisa lakukan konsultasi langsung. Nah ini ada filmnya bahkan ya, di Trans TV itu si Bolang tuh ada filmnya bagaimana tele-CTG itu dibawa naik perahu ke satu pulau dan dilakukan pemeriksaan CTG pada ibunya dan melakukan konsultasi dengan dokter kandungan yang ada di konsultasi centernya. Nah sebetulnya kalau dari lihat cerita tadi, seperti apa ya, bagaimana sebetulnya wah satu inovasi itu bisa sampai gitu misalnya ke satu tujuan yang kita inginkan gitu ya. Banyak model ya misalnya di tentang pentahelix gitu ya. Ini ada beberapa nanti akan saya tampilkan di sini sebagai satu contoh. Yang pertama ini dari BPPT. Di sini pentahelixnya ada government, ada universitas, ada non-government organization, ada industri dan ada investment atau funding. Jadi emang kepake, pentahelix ini kepake gitu ya. Tapi yang di sebelahnya pun juga terpakai sebetulnya. Jadi sebenarnya pentahelix itu nggak harus misalnya satu tempat aja, tapi bahkan sebetulnya mungkin lebih dari pentahelix. Kadang-kadang misalnya dalam proses perkembangan daripada pengembangan startup sendiri atau prototipe tadi, kita butuh investment. Jadi kita misalnya bisa memakai pentahelix yang ini. Tapi pada saat udah jadi, kita mau melakukan sosialisasi, kita pakai pentahelix yang ini, yaitu pentahelix media, di mana media itu cukup berperan. Ya, seperti tadi saya bilang, saya TV, itu dia bisa membantu misalnya melakukan sosialisasi, bagaimana alat ini bisa berguna, bermanfaat. Dan itu kita bisa memakai pentahelix yang seperti ini. Nah, ada bentuk pentahelix yang lain adalah pentahelix yang ini dari Kemenkes nih bahkan. Ya, jadi di sini ada satu bagian dari pentahelix tadi yaitu inovator. Dan ini menurut saya juga sangat penting gitu karena tanpa inovator sebenarnya nggak akan bisa terjadi itu. Kita mau mandiri alat kesehatan, kita mau mandiri teknologi, nggak ada kalau tanpa adanya inovator. Jadi di pola pentahelix yang ini, inovator ini masuk ya. Dan kebetulan saya waktu itu juga bersama teman-teman membentuk asosiasi Medical Technology Indonesia. Nah di situ adalah sebetulnya kumpulan daripada inovator-inovator itu terdiri dari beberapa universitas serta juga non-universitas, jadi dari startup gitu. Karena sebetulnya inovasi itu ternyata tidak selalu berawal dari akademisi, ya tidak selalu bermulai dari riset di universitas, bahkan kadang-kadang dimulai dari private sector, ya, seperti yang saya lakukan sebetulnya. Jadi kalau tadi Pak Agi misalnya cerita bagaimana inovasi itu dibuat dari sektor yang bisa dibilang dari government gitu ya. Tapi kalau dari private sebetulnya juga ada. Ya. Nah, satu inovasi sendiri sebetulnya tuh harus melalui
beberapa proses ya, kalau kita lihat ya. Jadi ada stage 1 yang prototype, itu sampai 12 bulan, terus sampai ke stage 2, itu juga hampir setahun bisa ya. Dan di sini sebetulnya di stage 2 tuh itu proses untuk uji klinis. Ya, uji klinis. Jadi kita sebelum pertama kali kita buat prototype, terus kita perbaiki, diverifikasi, terus kita lakukan uji klinis. Nah, di sini sebetulnya kita bisa berhubungan ya, bekerja sama dengan akademisi. Ya, jadi pengalaman kita waktu itu kita bersama IMERI waktu itu. Bersama IMERI untuk uji klinis dasarnya. Nah, tapi untuk pada saat kita izin edar, karena waktu itu kita alat pertama, karena kita kan waktu itu di 2000, kita mulai dari 2017 kita. Waktu itu belum ada itu uji tes untuk alat tes itu, jadi terpaksa kita tesnya di luar. Ya, setelah itu baru masuk stage 3, yaitu di registrasi serta mass production. Nah, ini yang sebetulnya ini saya ambil dari slide-nya INTA. Nah, di sini pemerintah tuh harus selalu bersama sebetulnya. Ya, kalau memang kita menginginkan inovasi itu bisa berkembang. Gitu. Karena dalam proses dari satu produk itu tadi, baik mulainya dari universitas maupun dari non-universitas gitu ya, si inovator ini membutuhkan inkubator. Inkubatornya bisa tadi ya, misalnya dalam bentuk AHS itu, universitas sebagai inkubatornya, maupun misalnya kita masuk dalam satu program-program inkubator atau akselerasi yang juga sudah banyak gitu ya. Bahkan beberapa BUMN buka tuh. Misalnya Telkom, mereka buka tuh program-program misalnya untuk inkubasi. Ya, nah kenapa? Karena pada saat produk itu ada, inovasi itu ada, kita membutuhkan beberapa hal. Ya. Sebagai contoh misalnya kita buat alat ya, buat alat misalnya alat CTG lah misalnya, alat CTG tadi. Kita mesti tahu loh peraturan-peraturannya. Misalnya, apakah alat itu, alat kesehatannya sendiri gimana? Ya, alat kesehatan itu ternyata peraturannya cukup banyak. Apakah dia masuk dalam alat kesehatan yang diagnostik, alat yang terapi, nah itu kita mesti penuhin peraturannya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah pembiayaan. Ya, karena emang proses riset and development itu proses yang mahal sebetulnya. Jadi emang membutuhkan biaya gitu. Nah, founder ini misalnya bisa dari VC, misalnya dari venture capital, maupun misalnya dari perusahaan. Ya, dan sekarang emang malah berubah lagi, mereka misalnya pada stage tertentu fundraising-nya dengan melalui IPO. Jadi Bursa Efek itu bahkan buka misalnya model fundraising dengan cara IPO. Nah, yang berikutnya adalah co-manufacturing. Jadi kadang-kadang fasilitas itu hanya untuk prototipe dan riset aja. Tapi untuk pabriknya mereka nggak ada. Nah, ini kadang-kadang kita juga harus kerjasama. Ya. Toll manufacturing, bahkan kita pun, ya TeleCTG sendiri, kita pabriknya melalui toll manufacturing. Karena izin-izin ini sangat banyak ternyata. Cara pembuatan alat kesehatan yang baik, segala macam itu harus dipenuhi. Jadi kadang-kadang terpaksa kita harus kerjasama. Dan di sini kadang-kadang tuh akan ada tarik ulur juga tuh sama ini ya. Karena bagaimanapun juga misalnya nanti bagaimana tentang pembagian royaltinya apa segala macam. Nah, itu yang kadang-kadang ya ini sebenarnya industri ya, manufacturing ini suka banyak tarik ulurnya gitu ya. Dan disitulah sebetulnya asosiasi ini membantu bagaimana inovator-inovator ini jangan sampai misalnya tahu dengan posisinya, tapi juga memahami dari proses ini sendiri. Karena proses dari satu prototipe sampai ke market itu juga bukan proses yang murah. Jadi peran daripada founder, pembiayaan, investment, ataupun dari industri untuk manufacturing itu menjadi juga penting. Hal yang juga harus dipahamin adalah dari supplier. Ya, jadi kita kalau misalnya membuat satu inovasi sendiri, terutama alat kesehatan ya, yang kita pahamin adalah kita harus menjamin ketersediaan daripada raw materialnya. Ya, karena emang jangan sampai kita buat terus tiba-tiba nggak ada lagi barangnya, udah dong stop gitu ya. Terus yang kedua, misalnya harus sesuai dengan medical grade. Jadi kita nggak bisa pakai alat sembarangan. Dan yang ketiga sebetulnya yang juga penting adalah
dia harus bisa juga misalnya industrial grade gitu. Jadi artinya dia masuk dalam economic scale-nya. Jadi nggak bisa juga bisa pakai alat yang terlalu mahal, kalau bisa kita pakai alat yang lebih murah, dan juga banyak persediaannya, supply-nya bagus, nah itu bisa kita pakai. Dan itu menjadi bagian yang harus dipikirkan. Setelah alat itu jadi, yang paling juga penting sebetulnya adalah off-taker-nya. Ya, dan memang di sini sebetulnya kita juga mesti, terus terang kita masih punya banyak PR di sini ya. Jadi kalau kita lihat negara lain, misalnya Singapura atau Malaysia ya, yang nggak usah jauh-jauh gitu ya, pemerintah mereka akan mengambil sebagai off-taker-nya produk-produk inovasi itu. Dan itu terus terang ini kita belum ya, itu kita masih belum. Pemerintah kita ya, Kementerian Kesehatan tuh belum sampai situ gitu kalau kita lihat. Walaupun misalnya sampai poin ke sini ya, sampai masuk ke sini, Kemenkes dalam hal ini misalnya Direktur Jenderal Farmakes itu supportnya sangat luar biasa. Sayangnya pada saat barang itu sudah siap, sudah ada di market ya katalog, nah ini tidak bisa bertindak sebagai off-taker yang awal. Sebagai gambaran misalnya di Singapura kita tuh punya satu temen gitu ya, sama-sama ngembangin lebih belakang dibanding kita sebetulnya. Mereka namanya biorhythm namanya. Sama juga kayak CTG juga. Mereka begitu jadi dapat izin edar langsung diserap sama pemerintahnya. Diambil dan ditaruh di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Nah ini mungkin yang bisa dicontoh ya, kalau hal baik mungkin bisa dicontoh. Nah, ini sudah kita juga lagi melakukan pembicaraan dengan BRIN, apakah mungkin pola seperti itu bisa diambil gitu supaya inovasi ini bisa bergerak lebih baik gitu. Dan yang juga penting sebetulnya adalah support dari perkumpulan ya. Jadi perkumpulan itu juga harus dukung gitu, karena kalau alat kesehatan itu orang lihatnya pasti perkumpulan. Bagaimana perkumpulan? Ada nggak dukungan? Ada nggak support gitu? Dan itu masih ada misalnya perkumpulan yang tidak mensupport gitu, dan itu juga jadi PR kita semua gitu ya. Dan itu kita harus perbaikin, karena kalau emang kita mau bilang kita mau dukung apa yang dicanangkan sama Bapak Presiden, ya bahwa kita harus mandiri secara alat produksi dalam negeri dan teknologi, semuanya harusnya bergerak satu langkah ya. Jadi seperti itu. Nah ini sebetulnya contoh dari sukses story yang dari Telecitigi. Jadi kita di Kupang itu, case study kita bisa nurunin angka kematian ibu sampai 71%, dan menurunkan angka kematian neonatal itu sampai 25%. Dan kita bisa mengobati anemia di Indramayu, itu by name by address dari dashboard yang kita punya, dari aplikasi bidan yang ada ini, dan dilihat di dashboard tuh mereka bisa melakukan intervensi yang secara tepat. Ya, sedangkan di NIA sendiri ini membantu untuk referral system mereka. Dan kita membantu deteksi stunting intrauterin melalui faktor risiko stunting pada ibu. Jadi hipertensi, preeklamsi, anemia, ibunya KIK. Nah, faktor-faktor risiko itu kita catat, ya, keluar di dashboard. Nah, itulah yang menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan setempat, dan itu mereka melakukan intervensi pada ibu-ibu yang mempunyai faktor risiko tadi. Dan alhamdulillah mereka bisa mengatasi stunting ya, jadi membaik ya angka stunting itu seperti itu. Nah ini yang juga penting, jadi ya sebetulnya media itu juga bukan satu hal yang nggak boleh kita anggap remeh gitu, karena mereka cukup banyak membantu ya. Paling nggak mereka bisa membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, jadi masyarakat tuh tahu, oh bahwa sebetulnya ada satu inovasi loh, ada satu hal gitu ya yang ada di sekeliling mereka. Itu karena satu hal juga yang mungkin juga menjadi hal yang penting tadi seperti dikatakan oleh Dokter Yaya juga di depan gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Yang lain udah buat belum sih? Gitu kan. Nah, ini media itu juga bisa membantu bos. Oh, udah ada loh alat ini. Jadi mungkin yang lain apakah mau membuat satu hal yang sama dengan yang lebih baik, atau membuat satu hal yang bisa melengkapi, atau membuat sesuatu hal yang memang sama sekali baru. Gitu. Jadi disitulah sebenarnya peran media
dia juga bisa memberikan membantu kita melakukan sosialisasi dari produk inovasi kita. Jadi seperti itu, dan ini adalah beberapa award dan rekomendasi ya yang kita dapat ya. Jadi emang kita itu terpilih ya dari Impact Aim yang dilakukan UNDP. Kita mewakili Indonesia di SXSW di 2019. Terus kita masuk di JNB Accelerator, kita mendapatkan Australian Award. Kita terpilih juga di akseleratornya Google Startup ya. Tapi di situ kita juga waktu itu menang di Future City, kita menang, terus kita jadi pembicara di Indonesia Development Forum, jadi emang banyak ya sebetulnya, kita jadi speaker juga di TEDx, dan kita juga mewakili Indonesia di Informasi. Jadi inilah sebetulnya award, penghargaan, dan rekognisi, ya walaupun masih membutuhkan kerja keras, ya, dan bagaimana misalnya impact yang lebih luas itu bisa terjadi. Dan alhamdulillah emang kita sekarang bekerja sama erat dengan Unpad ya untuk memperluas ya sebetulnya bagaimana pelayanan Internet of Medical Things dalam pelayanan maternal, terutama di fasilitas kesehatan. Dan pasti ya kita harus berterima kasih pada 75.000 ya ini posyandu, praktek bidan mandiri, semua yang berperan dalam pelayanan kesehatan kita. Dan yang bagi kata akhir sebetulnya bahwa inovasi ya, jadi apapun yang kita lakukan itu adalah kita tujuannya, terutama buat kami ya, bahwa kita adalah access to quality maternal and neonatal health for golden generation. Dan satu kata yang menurut saya juga sangat baik ya, yang berhubungan dengan tadi, accessibility dan kesetaraan adalah leave no one behind. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.